Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariah, NIM 2017-411. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Law Firm kelas G. Dosen pembina yaitu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH, SHI, MHum. Tugas tersebut yaitu membuat perencanaan kantor hukum, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, nama dan letak, visi misi, struktur dan job desk masing-masing. Baik, langsung saja. Di sini saya sebelum menjelaskan latar belakang saya mendirikan kantor hukum, di sini saya akan menyebutkan bentuk kantor hukum atau kantor advokat. Yang pertama yaitu usaha perseorangan atau bisa dibilang sole proprietor, yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Badan usaha tersebut tidak memiliki badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, maka pemilik usaha bertanggung jawab penuh terhadap usahanya. Oleh karena itu, aset usaha perseorangan dapat dijual untuk melunasi utang usaha. Yang kedua itu persekutuan firma. Persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, yaitu pasal 16 KUHD. Adapun yang dimaksud dengan persekutuan perdata ialah perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh. Persekutuan firma mengandung unsur madshab. Menurut R. Subakti, yang dinamakan persekutuan madshab atau fenotsab adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam sesuatu kekayaan bersama. Selanjutnya yaitu latar belakang saya mendirikan kantor hukum. Latar belakang saya mendirikan kantor hukum yaitu dilandasi dengan cita-cita dan juga keinginan keluarga, yaitu untuk membangun kantor hukum yang dapat memberikan pelayanan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dan juga untuk membela keadilan. Selanjutnya yaitu nama dan letak kantor hukum. Saya berniat akan membuka kantor hukum milik saya pribadi yaitu di daerah Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dan saya akan memberi nama Komariah Law Firm. Kenapa saya memilih di daerah Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, yaitu terutama saya lahir dan besar di sana, dan juga di sana masih sedikit kantor hukum. Maka dari situ saya terinspirasi untuk membangun kantor hukum di daerah Batu Putih, Kabupaten Sumeneb tersebut. Selanjutnya, misi saya yaitu lembaga bantuan hukum dengan memperkuat kepercayaan dalam lingkup kebersamaan untuk membantu nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta mempertahankan hak-hak rakyat secara kolektif kolegial, yaitu bekerja sama dan sama bekerja. Misi saya di sini yaitu ada 3. Yang pertama, membudayakan pengadvokasian di bidang kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Dan yang kedua itu memberikan sumbangsih pemikiran nilai-nilai hukum demi tercapainya lex no humanum equimis exo no ditatak, yang artinya hukum tidak akan memanusiakan manusia bagi orang tidak manusiawi. Dan yang ketiga itu menjamin perlindungan hak-hak rakyat dalam menegakkan hukum di bidang perdata, pidana, terutama masyarakat miskin kota. Yang selanjutnya di sini ada struktur organisasi kantor hukum. Struktur organisasi kantor hukum saya itu yang pertama yaitu ada direktur, dan yang kedua itu ada sekretaris, dan selanjutnya itu ada manajer penyelesaian perkara. Manajer penyelesaian perkara itu ada manajer litigasi dan manajer non litigasi. Di kantor hukum saya ini
dibantu juga dengan manajer marketing, manajer keuangan, dan manajer administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan job desk masing-masing. Job desk direktur yaitu bertanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap mengelola bisnis dan memimpin semua karyawan dalam manajemen kantor hukum. Dan yang kedua itu bertanggung jawab menetapkan kebijakan kantor hukum dan merumuskan strategi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga itu direktur bertanggung jawab memilih staf-staf yang membantu di bawahnya. Dan yang keempat itu direktur bertanggung jawab menyetujui anggaran tahunan kantor hukum. Dan yang terakhir itu direktur bertanggung jawab meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya yaitu job desk manajer litigasi. Manajer litigasi yaitu memiliki tugas dan fungsi sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dan agen dalam proses beracara. Menerima dan mempelajari kasus yang diterima dari masyarakat guna mencari solusi terbaik berdasarkan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu di sini ada manajer non litigasi. Manajer non litigasi yaitu memiliki tugas menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Apabila klien ingin memilih penyelesaian hukum di luar pengadilan, maka kami akan menyarankan yaitu menggunakan mediasi, konsiliasi atau arbitrase dan lain sebagainya. Dan di sini ada job desk sekretaris. Job desk sekretaris di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sekretaris bertanggung jawab melakukan, membuat, memastikan dan mengatur janji maupun pertemuan secara efektif dan terorganisir. Dan yang kedua itu sekretaris bertanggung jawab mencatat administrasi yang efektif. Dan yang ketiga, sekretaris bertanggung jawab menegakkan persyaratan hukum yang mengatur dokumen, company law, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu, sekretaris bertanggung jawab dalam komunikasi dan korespondens. Selanjutnya yaitu job desk manager marketing. Job desk manager marketing itu bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan strategi pemasaran, memonitor pertumbuhan kantor hukum, dan mencoba proses marketing baru. Selanjutnya itu manajer keuangan. Manajer keuangan itu memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pengelolaan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Yang terakhir itu job desk manager administrasi. Job desk manager administrasi itu bertanggung jawab terhadap perencanaan proses kerja, perekrutan pegawai, mengelola data dan jadwal, mengelola fasilitas kantor, memantau biaya pengeluaran, dan membantu penyusunan anggaran. Baik, sekian terima kasih dari perencanaan kantor hukum saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.